kita harus berkembang ya, harus berkembang. Dan kita fungsikan sebagaimana fungsi sungai itu pada awalnya dulu. Dulu sebagai untuk pusat kegiatan ekonomi, jalur ekonomi, dan di pinggir-pinggir itulah dulu dibangun juga pasar-pasar. Nah, kenapa tidak juga sekarang ini diperbolehkan pemerintah membuat regulasi, syaratnya begini, teknisnya seperti ini. Kayak ini misalnya ya, ini ketebalannya seperti ini betonnya beton yang sangat kuat ini. Nah, kedalamannya dari nol sungai itu berapa? Nah, itu ada ketentuannya. Sistem pondasinya seperti apa? Nah, itu saya kira kalau dengan ketentuan seperti itu masyarakat nanti akan berbondong-bondong untuk memanfaatkan sungai itu sebagai tempat ekonomi, nanti kegiatan ekonomi. Bagaimana juga kita lihat di daerah Gunung Kidul kan juga begitu. Itu daerah pinggir pantai itu kan juga menjadi setiap dusun malah itu. Satu kelurahan bisa beberapa pantai itu dihidupkan dan menjadi kegiatan ekonomi yang membantu mensejahterakan rakyat yang menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama tanggung jawab pemerintah. Artinya berarti masyarakat umum bisa menggunakan bantaran sungai hanya saja dengan catatan semacam persyaratan yang cukup ketat gitu, Bapak? Betul. Nanti pemerintah yang buat regulasinya, semua pembangunan itu harus dengan izin dari pemerintah, dari departemen terkait. Sisi lain kalau Pak Kalono melihat bahwa bantaran sungai Kalijenes itu kan juga ada semacam polusi sampah, ada semacam belum adanya sosialisasi semacam bahwa mendirikan bangunan, akhirnya mereka secara serabutan mendirikan tanpa bahkan sertifikasi lah. Ini semacam penyakit di masyarakat seperti itu, apakah BPWS dianggap lalai atau semacam bagaimana ini? Ini banyak sekali pihak-pihak terkait ya, bukan cuma hanya BPWS. Artinya kan kita tidak bisa juga menyalahkan BPWS semata. Karena masalah edukasi masyarakat tentang sungai itu banyak pihak mesti dilibatkan, terutama pemerintah. Ini nanti akan menjadi contoh. Jadi setelah ini nanti jadi, rapi seperti ini, orang itu jadi enggan untuk membuang. Tapi kalau tempatnya ya nggak diurus ya biak-biuk gitu nanti sampahnya orang itu. Tapi kalau udah rapi begitu orang juga segen untuk membuang sampah. Jadi kayak misalnya nanti di sini kan ada wisata misalnya, nanti airnya jadi sungainya jadi normal, misalnya ada wisata sungai. Di sini nanti kan ada tempat pembuatan batik, wilayahnya juga ada. Itu kan jadi indah sekali nanti kalau misalnya misalnya dibendung sehingga agak naik, sehingga nanti bisa menjadi wisata air yang akan menjadi percontohan penanganan sungai di lain-lain tempat. Terkait Solo kan tidak punya sumber daya alam untuk dijual, terutama untuk penggerakan ekonomi dari sisi pariwisata. Di pembangunan yang dilaksanakan oleh BPWS kemudian menghasilkan tempat yang destinasi dan daya tarik ini, itu mungkinkah mendapatkan pemasukan dari sisi destinasi wisata? Betul, memang namanya pembangunan infrastruktur ya, itu mungkin pada awalnya tidak kelihatan. Tetapi ini nanti kalau ditata lagi, kayak yang seberang itu nanti tinggal dinaikkan sedikit, ditata yang gerowong-gerowong dibenahi, nah itu nanti akan levelnya bisa dinaikkan. Itu nanti sana di ujung sana nanti dibendung misalnya gitu, jadi akan naik, bahwa itu nanti akan menjadi destinasi wisata yang cantik sekali. Dan Solo punya destinasi air nantinya. Mungkin Pak Kalono ada saran dan pesan khusus terhadap kegiatan yang selama ini berkaitan dengan BPWS dan bantaran sungai? Sebaiknya BPWS segera membuat regulasi, meninjau regulasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga nanti akan bisa diterima, bisa memaksimalkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi sebagai penunjang kesejahteraan, sebagai juga tempat refreshing, kesejahteraan rohani. Jadi nanti ada kesejahteraan jasmani maupun rohani nanti bisa diwujudkan. Ya.